Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Doni Dewi Prasetyo dari Teknik Informatika 2 semester 3 dengan NIM 2019 10 20 54. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan kondisi dan aktivitas pada proyek mandiri mahasiswa. Yang poin kedua itu menjelaskan deskripsi sistem dan rancangan yang dan gambaran sistemnya. Yang poin ketiga metode pengembangan sistem. Yang di situ dimana menjelaskan X waterfall dan menjelaskan setiap tahapannya. Poin yang keempat analisa kebutuhan sistem fungsional dan non fungsional. Nah, poin yang kelima itu ada flowchart system. Poin yang keenam itu perancangan UML. Nah, poin-poinnya tersebut itu ada use case diagram, membuat skenario, use terdapat definisi dan generalisasi. Nah, yang poin ke B itu aktivitas diagram. Yang ke poin ke C itu kelas diagram, terdapat agregation dan insertion. Tentukan kardinalisi dan derajat relasi. Yang ke D itu squalistic diagram. Oke, di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang tadi sudah saya sampaikan. Mungkin di sini beberapa saya menjelaskan. Poin yang pertama itu Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Maka daripada itu diperlukan peningkatan pembangunan nasional yang mereka diciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Indonesia. Pengembangan nasional terutama dalam hal perekonomian yang belum maksimal menyebabkan kekurangannya keseimbangan kemajuan dan ekonomi nasional akibat munculnya kesejahteraan sosial antara lainnya kaya dan miskin. Adanya kemiskinan terjadi karena ketidakmampuannya warga dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun bahan pangannya tersebut. Nah, di sini sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar Pasal 34 bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi kemiskinan khususnya bagi anak yang terlantar dan fakir miskin. Nah, di situ pemerintah bisa memprogram selalu menyalurkan dalam berbentuk bantuan sosial melalui dinas sosial terdapat di kota-kota atau di desa-desa tersebut. Nah, di sini poin yang kedua, tinjauan studi beberapa penelitian terdahulu yang digunakan untuk acuan dan rujukan peneliti agar dapat menghasilkan aplikasi yang baik, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Samsudin, yaitu penelitian yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas penyaluran bantuan dana sosial yang bagian sekretariat daerah kabupaten. Contohnya ya kayak di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon. Nah, itu bantuan harus disalurkan yang tidak mampu atau yang parkir miskin itu. Nah, penelitian itu dilakukan oleh beberapa peneliti yang sudah kita teliti. Nah, untuk di sini kan ada UML. UML adalah sebuah berbasis grafis untuk memvisualisasikan, memspesifikasikan atau mengkonstruksikan dan mengakomodasikan suatu sistem software. Dengan menggunakan UML, komunikasi dapat dilakukan dengan mudah dan efektif antara lain di developer dan user. Gambar berikut di sini ada beberapa gambar
Menurut model SDLC, air terjun waterfall sering juga disebut model sequential water. Nah, di sini ada poin gambar-gambarnya tersebut. Dan di sini ada sistem rekayasa informasi. Nah, dari gambar tersebut ini ada beberapa nama bagian, ada analisa, desain, pengolahan, dan pengujian. Nah, di sini ada black box testing berfokus dalam spesifikasi fungsional. Dari bentuk lunak, tester dapat didefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional dalam program. Black box testing bukanlah solusi alternatif dari white box testing, tapi lebih merupakan pelengkap untuk menguji hal-hal yang tidak dicakup oleh white box testing. Black box testing cenderung untuk melakukan hal-hal berikut. Contohnya ada beberapa poin di sini, ada 5 poin tentang mengenai black box. 1. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada. 2. Kesalahan antar muka atau disebut error. 3. Kesalahan pada struktur data dan akses basis data. Yang 4. Kesalahan informasi. Yang 5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi. Nah, di sini perangkat lunak, perancangan sistem informasi ujian berbasis web menggunakan model waterfall. Alasannya menggunakan metode waterfall adalah karena metode ini tahapannya dan juga urutan dari metode yang digunakan berurutan dan berkelanjutan seperti layaknya sebuah air terjun. Tahapan-tahapan model waterfall itu ada juga beberapa poin. Mungkin di sini ada 5 poin. Nah, yang pertama, analisis kebutuhan perangkat lunak. Dalam analisa kebutuhan ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan yang dibutuhkan dalam perancangan, baik berupa dokumen maupun sumber lainnya yang dapat membantu untuk menentukan solusi permasalahan yang ada dari sisi user manapun atau yang disebut admin. Poin yang kedua, desain. Nah, desain sendiri di sini ada beberapa desain dalam berbasis perangkat lunak menggunakan permodelan berbasis data dengan menggunakan IRD. Yang ketiga mungkin pembuatan kode program. Yang keempat itu pengujian. Yang kelima itu pendukung. Nah, pendukung di sini adalah support atau pemeliharaan. Dalam proses pemeliharaan ini mengupayakan pengembangan sistem yang telah dirancang terkait software dan hardware dapat digunakan maksimal agar aplikasi tersebut bisa berjalan baik dan mulus. Nah, metode dalam pengumpulan data yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi aplikasi bantuan sosial berbasis Android pada dinas tertentu, contohnya dinas sosial, itu harus menggunakan metode pengamatan langsung atau observasi. Penulis melakukan pengamatan langsung dari datang ke tempat penelitian, yaitu dinas sosial. Contohnya dinas sosial Kota Cirebon, untuk mendapatkan data yang diteliti oleh penulis atau analisis dan dievaluasi terhadap masalah yang kita berkaitan dengan topik yang akan kita bahas. Dengan contohnya pembahasan yang tadi saya katakan, harus membagikan ke fakir miskin yang tidak mampu, yaitu yang miskin. Nah, metode yang terakhir atau yang selanjutnya, metode wawancara atau interview. Untuk melengkapi hasil observasi, penulisan menggunakan metode wawancara tersebut kepada pihak-pihak yang terkait masalah penyaluran bantuan sosial untuk mendapatkan suatu data. Yang ketiga itu metode studi pusaka atau library. Selain melakukan observasi dan wawancara, penulisan juga mencari data
dan studi pusaka. Dalam metode ini, penulisan berusaha untuk mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan judul yang telah kita ambil, yang mendapatkan gambaran secara teoritis yang berguna untuk membantu menganalisa dan perancangan maupun dalam bentuk penulisan. Nah, di sini ada beberapa poin lagi hasil dan pembahasan. Analisis kebutuhan sistem dalam penelitian ini merancang dalam sistem informasi berbasis Android yang dapat digunakan oleh beberapa pengguna. Adapun spesifikasi kebutuhan dan aplikasi bantuan sosial berbasis Android berikut. 1. Dinas sosial. Koordinasi dengan kegiatan organisasi, mengontrol aktivitas organisasi, dan menerima laporan dana bantuan dari organisasi. Nah, di sini ada poin kedua, masyarakat bisa dapat dengan mudah menyalurkan bantuan. Masyarakat mengenai penyaluran bantuan di masing-masing tempat tertentu atau bisa langsung datang ke desa atau manapun. Masyarakat bisa dapat berkomunikasi juga antara masyarakat dengan dinas sosial tertentu, terutama hal info laporan masyarakat yang dibutuhkan bantuan, contohnya kayak lansia, tunawisma, dan lain-lain. Nah, di sini ada gambarnya sih, mungkin saya tidak bisa menyebut atau memperlihatkan gambar-gambarnya atau hanya bisa membacakannya saja. Analisa sistem berjalan, perancangan sistem usulan dengan case diagram sistem, dan rancangan kebutuhan, the best design halaman user, desain halaman kegiatan bantuan. Nah, di sini ada aplikasinya yang bisa langsung masuk atau langsung login dulu. Kalau pertama, nah, pengujian aplikasi dengan berbentuk black box tersebut pada testing aplikasinya menggunakan black box testing yang bertujuan untuk mencari kesalahan-kesalahan dari setiap eksekusi program. Berikut ini beberapa tes program yang dilakukan pada tabel. Nah, di sini mungkin ada kesimpulan dan atau ada saran mungkin dari saya sendiri. Kesimpulan tersebut, hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi bantuan sosial atau distribusi berbasis data Android yang menghubungkan seluruh dinas sosial berbadan hukum, dan tujuan agar dapat dimudahkan untuk masyarakat yang tidak mampu dalam hal pembuatan aplikasi ini masih memiliki kekurangan yang harus disempurnakan, sehingga penelitian menyatakan untuk pengembangan tersebut selanjutnya poin pertama, penambahan dari segi keamanan sehingga tidak mudah dibobol oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, untuk platform tidak hanya dalam bentuk Android saja, namun bisa dikembangkan dalam bentuk iOS. Nah, aplikasi ini mungkin bisa dipergunakan di dinas-dinas kesehatan, dinas-dinas sosial, mungkin bukan hanya untuk daerah Cirebon atau Kabupaten Cirebon, mungkin bisa digunakan di kota-kota yang lainnya.
Terus mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan atau tidak jelas. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.